Maka betapa banyak orang ketika akan meninggal dunia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak orang ketika meninggal dunia hatinya berkhianat. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Orang suka bermaksiat, ketika dia akan meninggal hatinya berkhianat. Dia mau mikir Allah, hatinya enggak mau. Hatinya tidak mau. Disuruh mikir akhirat, hatinya tidak mau. Dia akan memikirkan yang biasa yang dia lakukan. Hobinya apa itu yang dia pikirkan, itu yang dia pikirkan. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat di langit kecuali malaikat bertanya, siapa ruh orang baik ini? Siapa? Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Yaitu hal-hal yang berat yang dialami menjelang kematian. Yang kedua adalah al-ihtidar, yaitu proses dicabutnya nyawa. Dan yang ketiga adalah kematian, yaitu setelah nyawa terlepas dari jasad. Setelah nyawa terlepas dari jasad. Tapi sebelum kematian, terkadang ada namanya firasat. Seorang merasakan firasat bahwasanya dia akan meninggal ya. Hukum asal, seorang tidak tahu kapan dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Jangankan kita, bahkan orang-orang termulia pun, mereka pun tidak tahu dengan pasti kapan mereka meninggal dunia. Meskipun mereka terkadang merasakan firasat tersebut. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir." Ya. Karena tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahwasanya para nabi tidak mengetahui kapan mereka meninggal dunia, seperti kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan anak keturunan Nabi Adam kepada Adam alaihissalam, maka Adam melihat keturunannya sampai akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu ma baina ainaihi." Ya. Tiba-tiba Adam melihat di antara keturunannya ada seorang yang kelihatan ada cahaya di antara kedua matanya, sehingga membuat Adam pun kagum kepada anak keturunannya tersebut. Maka Adam bertanya, "Siapa ini ya Rabb?" Kata Allah, "Hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatika." Ini adalah seorang dari keturunanmu di akhir zaman, yuqalu lahu Daud, namanya Daud. Faqala Rabbi kam ja'alta umrahu, ya Rabb berapa umur kau berikan kepadanya? Kata Allah, sittina sanah, 60 tahun. Maka Adam berkata, zidhu min umri arba'ina sanah, ya Allah berikanlah umurku 40 tahun untuk dia. Ya. Dan Adam umurnya 1000 tahun, asalnya 1000 tahun. Maka dia hadiahkan 40 tahun buat cucunya Daud alaihissalam. Falamma qudiya umru Adam ja'ahul malakul maut, ketika selesai umur Adam yaitu 960, maka datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ketika itu dia bertanya, awalam yabqa min umri arba'una sana, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi ya? Artinya tidak tahu bakalan meninggal dunia. Maka malaikat berkata, awalam tu'tiha ibnaka Daud, bukankah kau sudah hadiahkan umur 40 tahun kepada anakmu Daud, cucumu Daud? Maka Adam pun mengatakan enggak. Dia lupa ya. Alaihissalam lupa ya. Karena ya kita 20 tahun aja kita dulu lupa, apalagi 900 tahun yang lalu. Jadi Adam lupa, tapi intinya di sini dalil bahwasanya Adam tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, ketika datang malaikat maut, datang mencabut nyawanya, maka datang dalam bentuk manusia, maka Nabi Musa pun menampar malaikat tersebut. Tidak terima dengan malaikat tersebut karena datang tiba-tiba. Nabi Musa menganggap ini orang masuk rumah sembarang, maka dihantam oleh Nabi Musa. Akhirnya malaikat maut tersebut kembali kepada Allah dan dia berkata, "Innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut." Ya Allah, engkau telah mengutusku kepada hamba yang tidak mau meninggal. Ya, maka dia telah melepaskan mataku. Faraddallahu ilaihi ainahu, maka Allah kembalikan mata malaikat maut tersebut. Kemudian Allah berkata, "Irji ila abdi." Kembalilah kepada hambaku dan tanyakan kepadanya, "Al hayata turidu, wahai Musa, apakah kau ingin hidup selama-lamanya? Fa in kunta turidul hayata fadha' yadaka ala matni thawrin fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanatan." Maka kalau kau memang ingin hidup lama, letakkan tanganmu di punggung atau di badan thawr, yaitu sapi ya. Kemudian kau lihat berapa banyak rambut yang ada di bawah tanganmu tersebut ya. Setiap satu bulu sapi tersebut mewakili 1 tahun.
Jadi kalau dia taruh begini, mungkin di bawahnya ada ratusan rambut, ya, atau ratusan helai rambut. Setiap helai mewakili 1 tahun. Allah akan beri tambahan umurmu sebanyak itu. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Tsumma ma?" Kemudian setelah itu apa? Kalau sudah selesai ratusan tahun, "Tsumma tamut." Kemudian kau meninggal dunia. Maka Nabi Musa mengatakan, lebih baik saya meninggal apa? Sekarang. Toh ujungnya pun saya akan meninggal dunia. Maka Nabi Musa pun meninggal dunia, dicabut nyawanya. Tapi maksud saya, Nabi Musa tidak tahu bahwasanya dia bakalan meninggal dunia ketika itu. Sehingga dia menentang, sehingga dia bertanya, terjadi diskusi. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang sudah ditambah umurnya 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam sehingga 60 jadi 100 tahun. Ketika usia 100 tahun, tiba-tiba malaikat maut pun datang. Padahal rumahnya tertutup, ya. Tiba-tiba ada seorang masuk di tengah-tengah rumah. Maka Nabi Musa kaget. Nabi Musa bertanya, ya, atau istrinya bertanya, dari mana orang ini bisa masuk? Sementara pintu tertutup, ya. Kemudian dia berkata kepada laki tersebut, istrinya berkata, hati-hati engkau demi Allah, kau akan ketahuan Daud. Artinya kalau ketemu Daud, kau bakalan mampus. Ya, Daud orang yang sangat kuat. Faja'a Daud, maka Daud alaihissalam pun datang, tahu ada laki-laki masuk di rumahnya. Fa idza rajulu qa'imun wasatad dar. Tiba-tiba lelaki tersebut berada di tengah rumah. Faqala lahu Daud, "Man anta? Siapa engkau? Kok bisa masuk sini?" Kata dia, "Ana alladzi la ahabul muluk." Aku adalah yang tidak takut sama para raja. Daud alaihissalam statusnya nabi sekaligus apa? Raja. Di mana ana la ahabul muluk. Ana alladzi la ahabul muluk wa la yamta'inu minnil hujjab. Aku adalah yang tidak pernah takut sama raja manapun dan tidak ada pengawal yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, "Anta wallahi idzan malakul maut." Kalau begitu engkau malaikat maut. Yang tidak takut sama raja manapun dan tidak ada pengawal yang bisa menghalanginya cuma apa? Malaikat maut. Maka dia berkata, "Marhaban bi amrillah." Selamat datang dengan perintah Allah, silahkan cabut nyawaku. Maka Nabi Daud pun meninggal dunia. Ini semua dalil bahwasanya para anbiya, orang-orang soleh pun tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia secara pasti. Tapi kalau firasat ada. Seperti yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan banyak dalil-dalil yang menunjukkan beliau berfirasat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW biasanya i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi di tahun beliau akan meninggal, beliau ternyata i'tikaf 20 hari. Biasanya beliau i'tikaf 10 hari. 10 hari di akhir Ramadan beliau i'tikaf 10 hari. Maka ketika beliau akan meninggal dunia ternyata beliau i'tikaf 20 hari. Isyarat seakan-akan beliau akan meninggalkan dunia ini sehingga beliau menambah kualitas dan kuantitas ibadah beliau. Demikian juga biasanya Jibril ke bulan Ramadan hanya mengajari Al-Quran sekali khatam. Tapi kali ini Jibril ngajar sampai 2 kali. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, "Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'ana kulla sanatin marrah." Jibril kebiasaannya adalah mengajarin aku Al-Quran sekali dalam setahun. Wa innahu a'radhanil 'ama marratain. Tapi tahun ini Jibril ngajari aku 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali. Menurutku ini tanda ajalku segera tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqqan bi. Dan sungguhnya engkau wahai Fatimah putriku, engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Dan benar 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia, ya. Ini semua firasat dari Nabi tapi Nabi tidak bisa memastikan. Demikian juga ketika Nabi SAW haji yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Kenapa disebut dengan haji perpisahan? Karena Nabi dalam haji tersebut menyampaikan kemungkinan kita berpisah. Rasulullah SAW bersabda, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahuju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah tata cara manasik haji dariku. Kalian ingin berhaji, ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Karena bisa jadi aku tidak lagi bisa berhaji setelah tahun ini. Ya, aku tidak bisa lagi berhaji setelah tahun ini. Dan benar akhirnya Rasulullah SAW haji terakhir yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Demikian juga ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ketika turun ayat ini, maka Ibnu Abbas mengerti. Dia mengatakan surat ini adalah ajalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah. Ini adalah ajal Nabi yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebentar lagi kau akan meninggal. Kenapa Ibnu Abbas memahami hal ini?
Karena surat ini menunjukkan bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Dia sudah berdakwah, datang kemenangan, dengan pertolongan, orang-orang berbondong-bondong masuk apa? Islam. Apalagi Nabi sudah disuruh untuk banyak istighfar. Dan ini pertanda, namanya kalau sudah disuruh istighfar secara spesifik, ini pertanda tugas sudah selesai. Sebagaimana kebiasaan Nabi kalau sudah selesai dari suatu ibadah, beliau beristighfar. Habis salat beliau beristighfar, haji beliau beristighfar, ya. Salat malam juga ditutup dengan istighfar. Nah, seakan-akan dakwah beliau sudah selesai, maka Allah suruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dan beristighfarlah. Maka Nabi setelah itu beliau ruku dan sujud dengan berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau zikirnya seperti itu. Dan akhirnya ini adalah tanda bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Tapi beliau tidak memastikan kapannya, tapi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Rasulullah SAW pulang dari haji, maka Rasulullah SAW mampir suatu tempat namanya Khum, suatu mata air namanya Khum, letaknya antara Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Fahamidallah wa athna alaihi. Rasulullah SAW memuji Allah, menyanjungnya. Wa wa'adha wa dhakkar. Rasulullah SAW beri wejangan, beri peringatan. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Ala ayyuhan nasu fa innama ana basharun. Wahai manusia sekalian, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Hampir-hampir datang utusan Tuhanku, yaitu malaikat maut, untuk memanggilku, lalu aku memenuhi panggilan tersebut. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW merasa dia akan meninggal dunia, tapi dia tidak bisa pastikan. Oleh karena tidak benar orang mengatakan saya tahu kapan saya meninggal, itu hanya khurafat. Itu tidak benar ya. Tapi kalau menjelang meninggal ada firasat atau dia sudah sakit, tanda-tanda sakit, ya ini sih semua orang tahu, tanda-tanda medis misalnya, atau ada firasat atau yang lain. Tapi kalau tahu kapan saya akan meninggal, ini hal yang gaib. Jangankan kita, para anbiya pun, para nabi pun tidak tahu. Di antara firasat yang pernah dilihatkan seperti dialami oleh para sahabat. Sa'ad bin Mu'adz, ya, ketika dia berperang dalam perang Uhud, ya, itu ada seorang namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, dia tidak sempat perang Badar. Maka dia pun menyesal tidak ikut perang Badar, dan dia berkata, la in ra'aitu qitalan la yarayannallahu ma asna. Kalau saya sempat hadir lagi dalam perang berikutnya, sungguh benar-benar Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Ketika tiba perang Uhud tahun berikutnya, maka beliau pun semangat. Ketika itu para sahabat sempat mundur, dia tetap maju. Aqbala Anasun. Kemudian dia sempat maju, kemudian dia ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pimpinan dari suku Al-Aus. Dia pun sempat mundur. Kemudian dia berkata, ya Aba Amr, Aina kum? Kemana kau hendak pergi wahai Sa'ad bin Mu'adz? Bangkitlah. Kemudian kata Anas bin Nadhr, fa walladhi nafsi biyadihi inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku mencium aroma surga dari arah gunung Uhud. Akhirnya dia nekat maju dan dia meninggal dunia, akhirnya mati syahid. Tapi subhanallah, dia dibuat ada firasat dia akan meninggal dunia, di mana Allah membuat dia sempat mencium aroma wangi surga. Ini tidak dialami oleh semua orang. Tapi ini dia hanya tahu ketika itu. Bukan sejak awal dia bakalan tahu meninggal di perang Uhud. Tapi ketika itu ada tanda dia bakalan meninggal dunia. Di antara dia mencium aroma wangi surga. Demikian juga seperti firasat yang dialami oleh bapaknya Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Haram. Ketika dia akan berperang masuk dalam perang Uhud, maka bapaknya Abdullah bin Haram berkata kepada Jabir, dia mengatakan, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai putraku Jabir, besok terjadi perang. Menurutku saya termasuk yang pertama kali bakalan meninggal di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, kemudian mengatakan, jaga lunaskan hutangku dan jaga adik-adik perempuanmu. Kemudian benar, fa asbahna fa kana awwala qatil. Dan benar, ketika di pagi hari terjadi perang, dia termasuk orang yang pertama kali meninggal dunia. Ini semua disebut dengan apa? Firasat. Kita dapati sebagian kawan kita juga merasakan hal tersebut. Sebagian kenalan kita, dia merasa kayaknya bentar lagi hidup, atau malamnya dia merasa sesuatu, ternyata besok meninggal dunia, ya. Dan itu banyak terjadi dan sering kita dengar. Tetapi tidak ada yang tahu kapan dia meninggal dunia, karena itu hal yang gaib. Adapun firasat menjelang kematian itu mungkin saja Allah kabarkan kepada siapa yang Allah kehendaki sebagai bentuk
pertanda bahwasanya dia akan meninggal dunia. Dan banyak seperti saya tahu ada beberapa orang, di antaranya ada salah seorang dia ketua DKM, ketika dia akan besok meninggal, malamnya dia kumpulkan anak-anaknya, dia obrolan panjang, dia bilang Abi mau safar dengan safar yang jauh, jaga diri, dia kasih wasiat-wasiat. Ternyata besoknya dia meninggal dunia. Ya. Seperti ada juga orang saya kenal juga, dia sebelum meninggal tidak tahu tiba-tiba dia ingin minta maaf sama semua orang. Maka dia minta maaf, dia sampai pergi bersafar ke tempat orang yang pernah dia zalimi, dia datangi, dia minta maaf, kejadian ini sekitar 20 tahun lalu saya pernah berbuat sama kamu, saya minta maaf. Subhanallah, setelah dia minta maaf, kemudian dia meninggal dunia ya. Jadi Allah kasih dia maksudnya kehendak, perasaan untuk segera menyelesaikan urusannya sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang seperti itu. Sering kematian itu datang tiba-tiba, tidak terduga. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya dia bakalan meninggal. 1% pun tidak ada. Probability-nya enggak ada. Benar-benar tidak ada. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Dan itu sering terjadi. Keluar dalam kondisi lagi nyaman, dalam kondisi ketawa-ketawa, mungkin punya rencana akan melakukan ini, tiba-tiba meninggal dunia. Dan itu yang sering terjadi. Al-maut ya'ti baghtah. Bahwa kematian itu datang tiba-tiba. Dan di antara ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat adalah kematian yang al-mufaji', yang datang dengan tiba-tiba. Ya, saya tidak mengingkari, maksudnya ada orang merasakan firasat itu ada. Tapi kenyataannya banyak orang meninggal dengan apa? Tiba-tiba tanpa dia duga. Datang malaikat maut, kemudian dicabut nyawanya dalam kondisi lagi sehat-sehatnya, dalam kondisi lagi gembira-gembiranya, dalam kondisi lagi kaya-kayanya, dalam kondisi lagi mungkin beli rumah baru, beli mobil baru, mungkin lagi coba mobil baru, tapi kalau Allah utus malaikat maut, maka dia tidak bisa menghindar. Dan itu yang lebih sering terjadi, seorang meninggal tiba-tiba. Nah, itu yang makanya seorang berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk dijemput oleh malaikat maut yang datang dengan tiba-tiba. Seorang berusaha kapan dipanggil oleh Allah, dia harus siap sedia. Karena kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tinggal dia melaporkan hasil kerjaan dia, catatan amal ditutup oleh malaikat maut, malaikat pencatat amal ditutup dan tidak akan dibuka lagi kecuali nanti hari kebangkitan. Sudah selesai. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab, godan hisabun bila amal. Sekarang ada cuma amal, tidak ada hisab. Enggak ada yang hisab kamu, enggak ada. Tapi nanti di kemudian hari kamu tidak bisa beramal lagi. Yang ada cuma apa? Hisab. Maka seorang kalau lagi futur, lagi malas, dia ingat akan hal ini, bahwasanya kematian itu menjemput dia sering tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Di puncak-puncak lagi merasa sehat, di puncak-puncak lagi merasa bahagia, di puncak-puncak lagi suksesnya, ya, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seorang sudah meninggal dunia atau menjelang meninggal dunia, jika seorang mengalami firasat atau dia akan meninggal dunia, biasanya orang mengalami namanya sakaratul maut. Sakaratul maut. Sakaratul maut, al-maut artinya kematian. Sakrah diambil dari syukur. Syukur artinya tertutup. Makanya, dan ini masih digunakan dalam bahasa Arab ya. Seperti orang mabuk disebut sakran. Sakran ya. Sakran itu akalnya tertutup. Makanya minuman khamr disebut muskir. Itu ada sin kaf ra, muskir. Muskir artinya minuman yang memabukkan, itu menutup akal. Demikian juga kita di Madinah masih sering menggunakan bahasa sakiril bab. Sakir itu tutup pintu ya. Tutup. Jadi sakir atau syukur makna dalam bahasa Arab artinya tertutup. Artinya menutup. Oleh karenanya yang dimaksud sakaratul maut adalah kondisi yang sangat menyakitkan yang membuat akal seorang terkadang setengah sadar, setengah tidak sadar. Kata Ar-Raghib, as-syukur halatun ta'ridu bainal mar'i wa aqlihi. Kondisi yang mengalami seorang antara dia dengan akalnya. Wa aktsaru ma yusta'malu dzalika fi syarab. Kebanyakan digunakan kata syukur dalam minuman. Itu minuman yang memabukkan, menutup akal. Wa qad ya'tari minal ghadabi wal ishqi. Terkadang orang juga akalnya tertutup ketika sangat marah, dan terkadang juga karena saking rindu, terkadang akalnya juga tertutup. Di antaranya sakaratul maut. Itu ketika seorang akan meninggal dunia, terkadang kondisinya antara sadar dan tidak sadar karena kepayahan yang dialami, dan itu dialami oleh sebagian orang. Ada orang meninggal mendadak tanpa terlihat sakaratul maut, tiba-tiba meninggal dunia. Dan ada juga orang yang mengalami sakaratul maut.
Di antara yang mengalami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW mengalami kepayahan. Di antaranya beliau berkata, ya, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Beliau ketika itu dalam kondisi demam yang sangat tinggi, ya. Sampai ketika seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan tangannya di selimut Nabi, ternyata tangannya panas. Panas menembus selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau diberi panas demam dengan demam yang sangat parah. Qala ajal, kata Nabi, tentu. Ini aku kama aku rajulani minkum. Aku ini kalau demam 2 kali lipat daripada demam kalian. Demam yang sangat tinggi yang bisa membuat orang sangat kepayahan. Sampai Rasulullah sallam, inna Rasulullah sallam, kata Aisyah, kana baina yadayhi raqwah faja'ala yudkhilu yadayhi bil filma. Rasulullah SAW di sisinya ketika sakit parah ada bejana berisi air. Maka beliau masukkan kedua tangannya dalam bejana tersebut, fayamsahu bihi ma wajahu, kemudian beliau usap air ke wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, itu ada kepayahan yang dialami. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan jarinya ke atas tangannya, kemudian beliau berkata, fir rafiqil a'la, bersama rombongan orang-orang yang masuk surga atau yang dipilih oleh Allah. Kemudian beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, ya. Jadi Rasulullah SAW mengalami juga namanya sakarat. Sebagaimana dikatakan oleh Anas, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu. Ketika semakin berat sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun sampai tidak sadarkan diri, ya. Sampai Fatimah berkata, wa karba abahu, ya, betapa berat kesulitan yang kau hadapi wahai ayahanda. Maka Rasulullah berkata, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini tidak ada lagi kesulitan wahai putriku, cuma sekali ini aja terakhir. Ini kesulitan terakhir yang akan saya hadapi. Falamma mata, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Fatimah berkata, ya abatah ajaba rabban da'ah. Ya abatah min jannatil firdausi ma'wah, ya abatah ila Jibril nan'ahu. Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Wahai ayahanda, surga Firdaus adalah tempat tinggalmu. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami sampaikan kabar kematianmu. Dan sakaratul maut adalah seperti sakit yang dialami seorang, tidak menunjukkan sesuatu. Bukan berarti kalau orang mengalami sakarat yang berat berarti dia rendah kedudukannya. Tidak sama sekali, ya. Sebagaimana para anbiya, mereka yang paling berat ujiannya. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh. Tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Maka sakaratul maut menimpa seorang berbeda-beda. Ada yang mungkin biasa, ada yang ringan, ada yang mengalami kesulitan. Tidak jadi masalah. Bukan berarti kalau ada yang merasa sakit, berat, kemudian dia berarti ini orangnya parah. Enggak. Tergantung bagaimana dia menghadapi itu. Kalau dia menghadapi dengan tenang, meskipun sakit parah, karena sakit yang dia alami menjelang dia meninggal dunia, itu bisa jadi menggugurkan dosa-dosanya atau mengangkat tinggi derajatnya. Rasulullah SAW yang orang tanpa dosa, yang telah diampuni dosa yang terlalu maupun akan datang, mengalami sakaratul maut. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya banyak orang-orang saleh ketika meninggal mereka mengalami hal-hal yang berat dan mereka berangan-angan untuk meninggal dalam kondisi mati syahid. Lihatlah Umar yang berdoa, Allahumma inni as'aluka syahada fi baladi nabiyyik. Kata Umar, ya Allah, aku mohon mati syahid di negeri nabimu, itu di kota Madinah. Dan benar akhirnya doa beliau dikabulkan dan beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian juga misalnya Utsman juga meninggal dalam kondisi mati syahid, ditikam oleh orang masuk dalam rumahnya, kemudian beliau ditikam di hadapan istrinya radhiyallahu anhu. Demikian juga Ali bin Abi Thalib ketika mau keluar salat subuh dia ditikam oleh orang Khawarij sehingga mati syahid. Al Hasan putranya meninggal dalam kondisi diracun sehingga akhirnya meninggal dunia. Al Husain kita sebagaimana kisahnya dibunuh di Karbala. Semua meninggal dengan kondisi-kondisi yang berat. Meskipun mereka tidak mengalami sakarat mungkin, tapi tiba-tiba ditikam kemudian meninggal, tapi itu adalah untuk meninggikan derajat mereka. Oleh karena disebutkan Nabi SAW pun demikian. Rasulullah SAW diracun pada tahun 7 Hijriah, kemudian beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW sehingga beliau mendapatkan pahala syahid, meskipun bukan dalam medan pertempuran, meskipun bukan dalam medan pertempuran. Maka jika ada seorang kemudian akan meninggal dunia,
dalam kondisi berat, kemudian dia sakit, tidak jadi masalah. Kalau dia orang soleh, itu akan mengangkat apa? Derajatnya. Itu akan mengangkat derajatnya. Akan menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Dan Allah lebih tahu mana yang diwafatkan dengan cara begini, dengan cara begitu. Ada juga yang mudah, dengan mudah begitu saja. Dia mudah, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang menerima dengan apa yang Allah putuskan kepadanya. Sebagaimana ada orang yang selalu sehat, tidak mesti lebih beriman daripada yang selalu apa? Sakit. Bisa jadi orang sakit-sakitan ternyata derajatnya tinggi. Sebagaimana kata Nabi SAW, wala yazalul bala bi ahadikum, senantiasa ujian menimpa salah seorang dari kalian, hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya sama sekali. Kenapa? Dia selalu dikasih ujian. Ujian mungkin ekonomi, mungkin ujian keluarganya, mungkin ujian rumah tangganya, mungkin ujian anaknya, mungkin ujian istrinya, mungkin ujian suaminya, mungkin ujian tetangganya. Banyak hal. Tapi dia sabar dalam menghadapi itu semua. Kemudian ternyata dia berjalan di atas muka bumi tanpa ada dosa sama sekali. Maksudnya ketika kita melihat orang sakit menjelang meninggal, bukan berarti pertanda apa-apa, tidak. Kita nggak tahu ini buat apa, tapi yang jelas Nabi pun mengalami sakaratul maut, dan Nabi mengalami sakit yang parah sampai panas Nabi 2 kali lipat sallallahu alaihi wasallam daripada orang biasa, karena pahala Nabi berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mengalami sakaratul maut, ya, berat ringannya tergantung apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sakaratul maut, maka ada proses namanya al-ihtidhar. Al-ihtidhar adalah proses dicabutnya nyawa ruh oleh malaikat maut, ya. Gampangannya malaikat maut datang mencabut nyawa, kemudian dia serahkan kepada malaikat yang sedang menanti, entah malaikat rahmat atau malaikat azab. Malaikat rahmat atau malaikat azab ini akan menggiring ruh orang tersebut untuk menuju langit. Tapi yang mencabut malaikat apa? Malaikat maut. Dan ihtidhar adalah kondisi yang paling berat, ujian yang paling berat dialami oleh seseorang. Karena setan pasti datang menggoda. Setan pasti datang menggoda ketika seorang mengalami ihtidhar. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sungguhnya setan menghadiri seseorang dalam setiap kondisinya. Setan selalu siap menggoda. Dalam riwayat kata Nabi SAW, Inna syaitan yaqudu libni Adam bi'atruqih. Sungguhnya setan itu nongkrong di setiap jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Apapun yang dia lakukan, ada setan yang menggoda di situ. Dia mungkin mau ke masjid digoda, dia mungkin mau umroh digoda, dia mungkin mau urusan kerjaan digoda. Setiap jalan ada setan yang menggoda. Dan itulah kerjaan syaitan. Makanya Nabi mengatakan, Inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi. Syaitan selalu hadir dalam setiap kondisi anak Adam. Dia mau akad kerjasama, ada setan yang menggoda. Ya, semuanya. Ketika dia berbicara dengan lawan jenis, ada setan yang menggoda. Ketika dia membuka YouTube, ada setan yang menggoda. Ketika dia bersendirian, ada setan yang menggoda. Dalam setiap kondisi, ada setan yang menggoda. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai ketika dia sedang makan, ada setan pun yang menggoda. Ya. Kemudian ini dalil bahwasanya setan datang dalam setiap kondisi manusia untuk menggodanya, apalagi ketika dia akan meninggal dunia. Inilah kesempatan terakhir bagi setan untuk menggoda manusia. Maka tentu dia akan mengerahkan segala energinya, segala kemampuannya untuk menggoda manusia ketika manusia tersebut akan meninggal dunia. Ibnu Taimiyah berkata, "Walakin waqtul mauti ahrasu ma yakunu syaitanu ala igwa'i bani Adam." Akan tapi waktu kematian seseorang, itulah syaitan semaksimal mungkin. Dia paling semangat untuk menggoda anak Adam ketika meninggal dunia. Li'annahu waqtul hajah. Itulah waktu yang paling utama. Waktu tinggal masuk surga atau masuk neraka. Waktu qala Nabi SAW dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan tergantung daripada akhirnya. Maka betapa banyak orang ketika akan meninggal dunia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak orang ketika meninggal dunia hatinya berkhianat. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang suka bermaksiat. Ketika dia akan meninggal hatinya berkhianat. Dia mau mikir Allah, hatinya enggak mau. Hatinya tidak mau. Disuruh mikir akhirat, hatinya tidak mau. Dia akan memikirkan yang biasa yang dia lakukan. Hobinya apa itu yang dia pikirkan, itu yang dia pikirkan. Sebagian perkataan kata pepatah, al-ina'u bima fihi yamdahu, bahwasanya bejana itu mengeluarkan isinya. Apa yang selama ini kita isi hati kita, itu akan keluar ketika sakaratul maut. Kalau kita isi dengan nyanyian, dengan musik-musik, dengan film-film, dengan ini macam-macam, itu akan keluar. Apa yang menjadi hobi kita itu akan keluar ketika akan meninggal dunia. Maka seorang kalau tidak membiasakan hatinya diisi dengan nilai-nilai iman, maka dia akan kesulitan pada hari
hari tersebut ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya. Maka syaitan benar-benar menggoda ketika seorang akan meninggal dunia. Oleh karena di antara doa-doa yang dianjurkan agar kita bisa selamat ketika di penghujung kehidupan kita, di antaranya kita berdoa, wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu Allah kata kita syahud terakhir. Allah min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau azab neraka jahanam, azab kuburan, kemudian fitnah kehidupan dan kematian. Di antara fitnah kematian tadi, fitnah godaan syaitan ketika malaikat maut akan mencabut nyawa. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'udzubika min ayatakhabbatina syaitanu indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan ketika aku akan meninggal dunia. Lihatlah kisah yang menakjubkan yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika dia akan meninggal dunia, beliau pingsan, kemudian beliau sadar. Dan ketika beliau sadar, beliau mengatakan ba'du. Kata dia belum. Maka anaknya heran, wahai ayahanda, kenapa engkau berkata belum? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang. Qaimun bihidai, adin ala anamili. Syaitan tadi hadir di sampingku, kemudian dia gigit jari-jarinya menunjukkan dia menyesal. Dia menunjukkan dia tidak bisa menggoda Imam Ahmad, dia menyesal. Maka syaitan berkata kepadaku, ya Ahmad, futtani. Kata syaitan, wahai Ahmad, kau sudah lolos dariku. Wa ana aqul la ba'du. Aku berkata kepadanya, belum, aku belum lolos darimu. Hatta amut, sampai aku meninggal baru aku lolos. Jadi syaitan ingin bikin Imam Ahmad ujub ketika itu. Dia menunjukkan penampilan dia sedang menyesal, sedih. Kemudian dia berkata, kau sudah lolos wahai Ahmad. Kata dia, enggak. Imam Ahmad, enggak, saya belum lolos. Sampai saya meninggal baru apa? Baru lolos. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jangankan orang biasa, orang sekelas Imam Ahmad digoda oleh syaitan ketika akan meninggal apa? Dunia. Dan dia sempat melihat itu dan dia mengutarakan kepada anaknya menjelang beliau meninggal dunia. Maka ini adalah kondisi yang sangat berat dan tidak mungkin tiba-tiba seorang bisa menghadapi ujian tersebut dengan tiba-tiba. Dia harus mengiringi kehidupannya ke arah situ. Kalau kehidupannya penuh dengan duniawi, apalagi maksiat, dia akan sulit menghadapi kondisi seperti itu. Dia jarang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya wasiatkan pada diri saya sendiri dan juga pada para hadirin hadirat dan juga pada para pemirsa. Selalu kaitkan kegiatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu. Kita mau ngapain selalu karena Allah. Kita mau ketemu kawan karena Allah, kita ngobrol karena Allah. Kita duduk sama teman karena Allah, kita olahraga karena Allah Subhanahu wa taala, kita hadiri kajian karena Allah Subhanahu, kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala, kita silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita selalu penuh dengan karena Allah, dengan harapan kalau kita didatangi oleh malaikat maut akan mudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang selalu kita ingat dalam segala kegiatan kita. Jangan sampai kita ghaflah, terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu banyak urusan sehingga kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita khawatirkan ketika menjelang kematian hati kita berkhianat, tidak mampu untuk mengingat Allah di saat-saat yang tegang tersebut. Kita sekarang aja di dunia, kita rasa hati kita berkhianat. Kita salat, kita mau khusyuk enggak bisa. Kita salat, kita mau khusyuk enggak bisa. Sudah di salat di Masjidil Haram, di belakang Syekh Sudes, masih saja belum apa? Khusyuk. Berarti apa yang masalah? Masalahnya hati kita bermasalah, bukan syekhnya yang bermasalah. Bukan Masjidil Haram bermasalah. Yang bermasalah adalah hati kita. Ini menunjukkan bahwa hati ini bisa berkhianat. Tatkala kita butuhkan, kita butuh lagi khusyuk, dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Karena hati kita bermasalah. Dan ini permasalahan ini muncul karena kebiasaan kita sebelumnya, keseharian kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa kegiatan kita, apa sih yang selalu terobsesi dalam benak kita. Hati-hati ibu-ibu, jangan obsesinya tas ini, jam mahal, tas mahal, jalan sana, jalan ke sini, inilah. Enggak, saya enggak nuduh ibu-ibu, saya cuma ingatkan hati-hati. Ibu-ibu insya Allah obsesinya bagus ya. Itu menjadi orientasi seorang, itulah akan muncul di akhir hayat. Itu yang masalah. Ya, itu yang jadi masalah. Maka tadi saya katakan, mulai hari ini kita mulai selalu orientasi kita adalah akhirat. Apapun yang kita lakukan, pokoknya karena apa? Karena Allah. Bahkan kita ngobrol sama teman, kita ngobrol terkadang sejam, 2 jam sama teman. Kalau enggak karena Allah rugi. Kalau karena Allah rugi. Kita olahraga, ya, main apa kayak main olahraga, apalagi sepeda, waktunya panjang. Persiapannya setengah jam, jalannya 2 jam,
bayar lagi, terus mampir ke restoran. Semua kalori diganti dengan restoran terakhir. Bisa 3 jam, 4 jam urusan olahraga. Kalau bukan karena Allah rugi, waktu terbuang-buang. Waktu terbuang-buang. Semua yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Telepon adik, telepon kakak, video call sama saudara, video call sama teman, karena Allah. Karena Allah. Itu tinggal kebiasaan kita niatkan karena Allah, maka insya Allah ketika kita akan meninggal, yang keluar juga karena Allah. Karena dia selalu yang menjadi orientasi kita, ya. Allahu Jalla wa Az. Baik. Adapun orang kafir ketika akan meninggal dunia, maka muncullah penyesalan-penyesalan, tapi tidak bisa kita lihat. Ya, ketika proses ruh dicabut, mereka mengalami hal-hal yang berat, namun tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Ya. Allah diantaranya, Allah berfirman tentang orang kafir, hatta idza ja'adahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ketika datang kematian, maka dia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, sebentar aja kembalikan aku. Buat apa? La'alli a'malu salihan. Aku ingin beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Penyesalan. Dia ingin kembali, diberi waktu sebentar untuk bisa beramal saleh karena dia menyesal. Nah, kita sekarang masih hidup, masih bisa beramal saleh. Kita belum mengalami apa yang dia alami. Kita masih bisa beramal. Sekarang kita mau cita-cita apa bisa? Mau cita-cita pingin hafal Quran, kita masih bisa. Cita-cita ingin banyak bersedekah, masih bisa. Pingin cita-cita haji, umrah masih mungkin. Semuanya masih apa? Mungkin. Tinggal kita mau atau tidak. Pingin cita-cita pingin setiap malam salat malam, masih bisa. Cuma kita mau kerjain atau tidak. Tapi mereka yang sudah di ihtidhar, dicabut nyawanya, sudah enggak bisa apa. Cuma cita-citanya tinggi, tapi sudah tidak bisa berkutik, tidak bisa berlakukan apapun. Dan mereka ketika dicabut nyawanya, maka mereka pun taubat, tapi tidak ada faedahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Ya. Ketika dan taubat tidak terima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang ketika datang ajal kepadanya, kemudian dia berkata, "Inni tubtu al-an." Sekarang aku baru taubat ya Allah. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Demikian juga orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Jadi mereka ingin bertobat dan mereka bertobat tapi tidak ada faedahnya. Fir'aun aja bertobat tapi sudah tidak sempat karena sudah halul muayyanah. Kata para ulama, halul muayyanah itu ketika dia melihat kematian di depannya, malaikat maut sudah di depannya. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Ketika dia mau tenggelam, maka dia berkata, aku beriman. Dia sempat ucapkan, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Banu Israel. Aku beriman kepada Allah. Tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kemaksiatan. Tidak ada faedahnya. Itu dia masih bisa ngomong. Itu pun tidak diterima. Kenapa? Sudah halul muayyanah, malaikat maut sudah di hadapan dia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika Firaun mulai mengatakan la ilaha illallah, datang malaikat Jibril ambil lumpur masukin ke mulutnya. Jangan banyak omong, nanti diampuni oleh Allah. Malaikat Jibril tidak mau Firaun diampuni oleh Allah. Karena malaikat Jibril tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini Firaun komat kamit melulu, lama-lama Pak. Diambil lumpur masukin ke mulutnya, dia udah enggak bisa ngomong lagi, terus tewas. Tapi dia sempat ngomong la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Dia bertaubat ketika itu, tapi tidak ada faedahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang baru kau taubat sementara kau sebelumnya melakukan kemaksiatan, wahai Firaun. Oleh karenanya dalam Al-Quran juga Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan sering orang kafir itu menginginkan kalau seandainya mereka dulu orang-orang Islam. Ada yang mengatakan itu mereka rasakan ketika mereka meninggal dunia. Kenapa saya dulu tidak beriman? Adapun orang mukmin, ya. Adapun orang mukmin, maka mereka dalam kondisi bahagia, ya, karena Allah datangkan malaikat untuk beri kabar gembira kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah.
Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat turun berturut-turut, banyak turun terus memberi kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Jangan khawatir ke depan kalian dan jangan sedih meninggalkan anak istri, semua diurus. Sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Orang ketika meninggal berat. Banyak dipikirkan ke depan, dipikirkan apa yang ditinggal dipikirkan. Maka malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kau khawatir tentang masa depanmu dan jangan kau sedihkan dengan apa yang kau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, ya. Tapi ini sesuatu yang tidak terlihat, ya. Makanya Allah mengatakan, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ketika nyawa ruh sudah sampai di kerongkongan, hulqum di kerongkongan. Jadi Allah menceritakan tentang orang yang dalam sakaratul maut, nyawanya sedang dicabut. Dia sedang misalnya di kamarnya atau di rumah sakit, orang-orang datang banyak yang menyenguk. Kemudian mulailah ruhnya dicabut. Kata Allah, ketika ruh mulai naik sampai di kerongkongan, proses iktidar, proses nyawa dicabut. Wa antum hina idzin tanzurun, kalian semua lihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami para malaikat lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian yang menyenguk. Kami lebih dekat karena sedang mencabut apa? Nyawa. Kemudian malaikat rahmat atau malaikat azab siap menanti nyawa tersebut. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat. Ini semua gaib. Ini semua gaib. Kemudian juga dan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Ya. Idza balagatit taraqiya, ketika ruh sudah sampai ke taraqi. Taraqi ini tulang selangka. Ruh sudah mau keluar, ya. Wa qila man raq, maka dikatakan siapa yang bisa mengobati? Sudah enggak ada lagi. Enggak ada yang bisa mengobati lagi. Mau datangkan tabib sehebat apapun tidak bisa mengobati dia lagi. Mau datangkan dokter seahli apapun dengan alat canggih pun sudah saatnya dia dicabut nyawanya. Wa dhanna annahu al-firaq, ketika itu dia merasa dia akan benar-benar berpisah. Kali ini perpisahan berbeda. Kalau dulu kita berpisah di dunia, kita mungkin ketemu lagi. Kita ketemu dengan anak kita, menangis, kita akan ketemu lagi. Kita berpisah dengan dari kekasih, mungkin kita akan ketemu lagi. Ya, kali ini, dan biasanya dia melepas orang yang meninggalkan dia, kali ini dia akan meninggalkan mereka. Maka dia tahu perpisahan kali ini tidak sama dengan perpisahan yang sebelumnya. Dia benar-benar berpisah dan dia yang meninggalkan mereka. Sebelumnya dia melihat orang-orang meninggalkan dia. Dan ada perpisahan yang untuk ketemu lagi. Kali ini perpisahan tidak akan bertemu lagi. Ya. Wa dhanna annahu al-firaq. Ya. Wal taffatis saqu bis-saq, maka kemudian betisnya ditempelkan satu dengan yang lainnya. Ya sudah, dia sudah dikafan, sudah siap untuk dibawa, untuk dikuburkan, ya. Baik. Jadi orang-orang kafir, kalau mereka sedang dicabut nyawanya, kalau orang beriman dalam kondisi bahagia, namun dia tidak melihat, itu semua adalah hal yang gaib. Orang kafir pun demikian, mereka ketika dicabut nyawa mereka dengan penuh kesakitan, dengan penuh kesengsaraan, tapi tidak ada yang melihat. Ini semua perkara yang gaib. Makanya Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu ruh tidak mau keluar tapi dicabut dengan apa? Dengan paksa. Oleh malaikat dicabut dengan keras. Sampai disebutkan seperti safut, seperti jarum yang bengkok yang masuk di karung goni misalnya atau di serabut-serabut, ketika ditarik kan susah, seret. Tapi tetap ditarik, dipaksa sehingga merobek apa yang dirobek, harus keluar. Kira-kira demikian nyawa orang kafir ketika mau dicabut tidak mau. Dia tidak mau, karena dia tahu setelah ini penderitaan, tapi dicabut dengan kasar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim dalam kesakitan sakaratul maut, tapi kamu tidak lihat. Makanya di sini mereka mengalami kesakitan tapi tidak kelihatan. Makanya Allah mengatakan, "Walau tara", seandainya kau melihat, tapi tidak kelihatan. Idz zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang zalim mengalami kepayahan ketika dicabut nyawanya. Wal malaikatu basitu aidi, malaikat sudah membentangkan tangan untuk menghantam mereka. Tapi ini semua perkara yang gaib. Sekarang ada di sebagian negara, saya lupa di Denmark kalau tidak salah, menjual alat bunuh diri yang paling mudah. Tinggal dipencet, dia kemudian katanya ini mati yang paling ringan. Ini ringan, kita nggak lihat tapi tersiksa.
dia tersiksa. Ya. Ini hal yang gaib, alam ruh, alam tersendiri. Ya. Alam tersendiri. Dalam ayat yang lain, walau tara, ya ayat sama, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ketika mereka dicabut nyawa tidak ada yang melihat kesengsaraan yang mereka rasakan. Meskipun terkadang Allah perlihatkan terkadang. Tapi hukum asal ini semua perkara yang gaib. Hukum asal perkara yang gaib. Baik mukmin maupun kafir perkara yang gaib. Namun terkadang Allah lihatkan kepada orang yang masih hidup. Terkadang tapi tidak selalu. Adapun orang yang beriman maka dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Tapi saya bacakan hadis yang panjang tentang proses pencabutan nyawa, al-ihtidhar. Dari Al-Bara bin Azib, lihat halaman 42. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Ansar." Suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menggiring jenazah seorang laki dari kaum Ansar. Fantahina ila qabr walamma yulhad. Kami pun tiba di lubang kuburan dan belum sempat dibuang lahat. Lagi proses bikin liang lahat. Lahat itu yang apa? Lahat dimiring ya, dibuang lahat. Dibuat liang lahat. Fajalas Rasulullah sallallahu wa jalasna haulahu. Maka Rasulullah SAW pun duduk menanti proses penggalian lahat dan kami pun duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina tayr. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Saking kami serius mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadi udun yankutu fil ard. Dan di tangan Nabi ada semacam kayu Nabi untuk nusukannya ke tanah. Farafa ra'sahu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Kemudian beliau berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr marratain." Kata Rasulullah SAW, berlindunglah kalian daripada azab kubur. Rasulullah ulang 2 kali. Berlindunglah kalian daripada azab kubur 2 atau 3 kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana perjalanan ruh. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sungguhnya hamba mukmin jika dia terputus dari dunia ini, meninggalkan dunia, wa iqbalun minal akhirah, dan dia menuju kepada akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidhul wujuh. Maka turunlah malaikat-malaikat dari langit yang wajah mereka putih. Kana wujuhum syams, seakan-akan wajah mereka bercahaya seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka bawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, mereka bawa wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, kemudian mereka pun duduk di samping orang tersebut, hamba mukmin tersebut sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, setelah mereka hadir datang malaikat maut. Jadi malaikat maut datang belakangan siap mencabut nyawa. Jadi malaikat semua sudah siap untuk mengambil apa? Nyawanya. Ada proses. Malaikat datang siap menerima nyawa, menerima ruh, datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, kemudian malaikat maut duduk di samping kepalanya. Fa yaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qataratu min fis siqa. Maka keluarlah ruh tersebut dari tubuh jasad orang beriman tadi, seperti tetesan air yang keluar dari tempat simpan air. Jadi kalau kita punya siqa, itu tempat air terbuat dari kulit. Kalau kita keluarkan airnya, tinggal tetes terakhir, dia turun pelan-pelan. Dia keluar apa? Pelan-pelan. Dengan lemah lembut kemudian keluar dari tetesan, mungkin keluar baru menetes terakhir. Kira-kira demikian ruh seorang beriman keluar dengan lembut sebagaimana mudahnya air keluar dari tempat air. Fa ya'khudhuha, kemudian diambil nyawanya oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut sudah mengambil nyawa, maka malaikat-malaikat rahmat tidak membiarkan, langsung mereka ambil nyawa tersebut. Sekejap pun tidak dibiarkan di tangan, sebentar aja malaikat maut pegang, langsung diambil oleh mereka. Fajaluna fi dzalikal kafan, kemudian mereka masukkan ruh tersebut dalam kafan dari surga tadi. Wa fi dzalikal hanut, kemudian dimasukkan dalam wangian, diberi wangian dari surga tersebut. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi, maka keluar dari ruh tersebut aroma yang sangat wangi seperti minyak wangi terharum yang ada di atas muka bumi.
Fayas'aduna biha, maka mereka pun bawa ruh tersebut hamba mukmin ini ke atas. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu man hadza ar-ruhu thayyib. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat di langit kecuali malaikat bertanya, siapa ruh orang baik ini? Siapa? Fayaquluna fulan bin fulan. Maka malaikat rahmat menyebutkan inilah fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Malaikat menyebut namanya, nama yang terindah yang pernah dikenal orang ini ketika di dunia. Mungkin orang ini punya beberapa nama, beberapa panggilan, beberapa gelar. Maka malaikat menyebutkan nama terindah yang paling indah di muka bumi, panggilan orang ini. Ini adalah fulan bin fulan. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Akhirnya mereka tiba di langit dunia. Fayastaftihuna lahu. Maka mereka minta agar langit dunia dibuka. Fayuftahu lahum. Maka dibukakan bagi mereka langit dunia tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Maka setiap mereka melewati langit, maka malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah menggiring ruh tersebut, ya, terus sampai dibuka langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Catatlah catatan hambaku di catatan yang tinggi, catatan orang-orang penghuni surga. Wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, dari bumilah aku menciptakan mereka. Wa fiha uiduhum, dan pada bumi kami kuburkan mereka, aku kuburkan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi pula aku akan bangkitkan mereka. Qala fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka ruhnya pun kembali ke jasad. Setelah dibawa ke langit, disambut oleh para malaikat-malaikat langit, kemudian Allah katakan kembalikan dia, akhirnya dikembalikan. Setelah dikembalikan ke jasadnya, fayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, maka dua malaikat tersebut Munkar Nakir pun menundukkan orang ini, didudukkan. Fayaqulani lahu man rabbuk, maka ditanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Orang mukmin ini berkata, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, mereka bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, maka dia berkata agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian? Maka orang ini berkata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa ma ilmuka, ya, apa ilmumu, dari mana kau tahu? Dia berkata, qara'tu kitab Allah, aku beriman, aku membaca Al-Quran, fa amantu bihi wa saddaqtu, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin fis sama, maka ada suara yang menyeru di langit, an sadaqa abdi, telah jujur hambaku. Fa afrishuhu minal jannah, bentangkanlah firash, itu semacam permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu yang dia bisa lihat surga dari alam barzakh. Qala fayatihi min rauhiha, maka dia masih di alam barzah, maka datanglah angin aroma dari surga, wa tibiha, kesegaran dari surga sampai kepadanya. Wa yufsahu lahu fi qabri madda basari, kemudian kuburannya dibuat luas sepanjang sejauh mata memandangnya. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajh, kemudian datang seorang berwajah tampan, hasanus thiyab, pakaiannya indah, thayyibur rih, aromanya wangi. Fa yaqulu absyir billadzi yasurruk, bergembiralah engkau dengan apa yang menyenangkan engkau, wahai hamba beriman tersebut. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang di mana kau dijanjikan. Maka orang beriman ini berkata, man anta, siapa engkau? Wajah tampan. Fa wajhuka wajhu alladzi yaji'u bil khair, wajahmu menunjukkan kau mendatangkan kebaikan. Fa yaqulu ana amaluka saleh, aku adalah amal salehmu ketika di dunia. Ya, aku adalah baca Qur'anmu, aku adalah silaturahmimu, aku adalah berbakti sama orang tuamu, aku adalah sedekahmu, aku adalah salat malammu, aku adalah yakinmu, aku adalah husnudzan kepada Allah. Semua amal soleh datang dalam bentuk lelaki yang tampan. Aku adalah amal solehmu. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'a hatta arji ila ahli. Ya Allah, segera ditegakkan hari kiamat supaya aku segera bisa bertemu dengan apa? Keluargaku. Dia ingin segera tiba hari kiamat untuk berpindah dari nikmat alam barzah menuju nikmat surga. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Ini kisah tentang orang beriman. Bagaimana orang kafir?
Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya. Adapun orang kafir ketika terputus dari kehidupan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka turun kepadanya malaikat-malaikat yang berwajah hitam. Ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian membawa kafan, ya. Kemudian mereka pun duduk di sisi orang tersebut, ya. Sejauh mata memandang, itu malaikat yang sangat banyak. Malaikat yang berwajah hitam, ya. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Jadi sudah dinanti oleh malaikat azab, datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Fa yaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau menuju murka Allah dan kemarahannya. Fatufarraqu fi jasadihi. Roh tidak mau keluar, dia terpencar di seluruh jasad, tidak mau keluar. Fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu min as-sufil mablul. Maka tetap dicabut ruh yang beredar tersebut, dicabut seperti dicabutnya tadi saya bilang apa? Jarum atau besi yang bengkok dari suf, dari kain wol yang basah. Jadi alat dan seret tapi tetap ditarik. Fayakhudhuha, kemudian tetap dicabut ruh tersebut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Ketika ruh tersebut, orang kafir tadi, telah dipegang oleh malaikat maut, tidak dibiarkan oleh malaikat azab sekejap mata pun. Hatta ja'aluha fi tilkal musuh, segera dicabut, dimasukkan dalam kain kafan yang buruk tersebut. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin, keluar dari tubuh ruh ini bau yang sangat busuk. Wujidat ala wajil ard, bau yang paling busuk di atas muka bumi keluar dari ruh orang ini. Fais'aduna biha, kemudian ruhnya pun diangkat menuju ke atas. Fala yamuruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat di langit pun ke atas kecuali malaikat kelompok tersebut bertanya, ruh siapa ini? Sangat buruk. Fa yaquluna fulan bin fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka malaikat azab berkata, dia adalah fulan bin fulan, disebut nama yang paling buruk yang pernah dia dikenal di dunia. Mungkin orang dulu maki-maki dia, orang beli geral terburuk pada dia, maka itulah nama yang disebutkan bagi dia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, kemudian sampailah ke langit dunia, sebelum naik langit kedua dan seterusnya. Fa yustaftahu lahu, maka diminta untuk dibuka langit dunia. Fala yuftahu lahu, tidak ada yang membuka, enggak boleh. Semua qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sampai ke langit ketujuh, baru langit dunia sudah ditutup, tidak mau terima, malaikat tidak ada yang mau terima. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan dibuka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Itu mustahil mereka masuk surga. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Catatlah dia dalam catatan para penghuni neraka jahanam di bumi yang paling dalam. Fatutrahu ruhu torhan, kemudian dilemparkan dengan kasar ruhnya tersebut. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membacakan firman-Nya, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu min makanin sahiq. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah seperti dia terjatuh dari langit kemudian dihajar oleh burung atau jatuh, ya, dibawa dengan angin yang kencang. Jadi tidak ada penghormatan, dilemparkan dengan begitu hinanya. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanihi, datanglah dua malaikat kemudian mendudukkan orang tersebut. Fayakulani lahu man rabbuk, maka ditanya, malaikat munkar nakir tanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha la adri, saya tidak tahu Rabbku, saya tidak tahu Rabbku. Fayakulani ma dinuk, apa agamamu? Dia tidak bisa bilang ha la adri, saya tidak tahu. Dia dilupakan. Jadi ketika menjawab pertanyaan pada hari kiamat dengan iman, bukan masalah hafalan, tapi tentang apa? Keimanan. Kalau dia tidak beriman, dia tidak bisa jawab. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa nabi yang diutus kepada kalian? Fayaqul ha la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama'i an kadzab, maka ada suara di langit mengatakan sang pendusta. Fafshiru lahu minan nar, bentangkan permadani dari neraka jahanam. Waftahu lahu baban ilan nar, bukalah pintu dari alam barzah menuju ke neraka jahanam. Ini semua hal gaib. Jadi ada kanal dari alam barzah menuju apa? Neraka jahanam. Kata Allah, bukakan pintu neraka. Fayatihi min harriha, maka panas neraka sampai kepada dia.
Angin yang panas juga sampai kepada dia. Fayudayyiqu alaihi qabru hatta takhtalifa bihi adla'uhu. Maka kemudian kuburan disempitkan kepada dia sampai tulang rusuknya saling menyatu. Wa yatihi rajulan qabihul wajhi, kemudian datang seorang dengan wajah yang buruk, qabihus thiyab, dengan pakaian yang buruk, muntinur rih, baunya sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, selamat kau mendapatkan keburukan yang kau tidak sukai. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'at, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka dia berkata, man anta, siapa engkau? Wa fawajhukal wajhi bisyarr, wajahmu buruk, mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu dahulu. Sombongan, angkuh, durhaka sama orang tua, ya, meninggalkan salat, pelit, dan berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan, zina dan yang lainnya. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'a, kata dia, Allah jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau tiba hari kiamat dia akan disiksa dengan siksaan yang lebih parah. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, ya, kondisi orang mukmin atau orang kafir ketika ruhnya dicabut, ya, kemudian akan mengalami kematian. Setelah ruh keluar, itu disebut dengan apa? Kematian. Jadi proses keluar nama ihtidar, ruh sudah keluar namanya kematian. Demikian saja yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya tentang alam barzakh biidznillah taala. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.